Bab 982. Meski masih ada jarak, demi kehati-hatian, Han Bing memutuskan untuk membawa Lin Yu dan yang lainnya menyelinap lewat, dan arah yang ia pilih untuk parkir juga berlawanan dengan pintu belakang pabrik bekas mobil. Bagi Lin Yu dan yang lainnya, jarak kilometer ini benar-benar tidak ada apa-apanya. Beberapa dari mereka membungkukkan badan dan bergegas menuju pabrik mobil bekas dengan rapi. Kapten Han. Ketika mereka bergegas ke pintu belakang pabrik bekas mobil, suara pelan tiba-tiba datang dari bayang-bayang. "Ini aku, bagaimana situasinya?" Han Bing bertanya dengan suara rendah. Segera setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba dua sosok hitam muncul di gurun yang tampak agak kosong, pakaian di tubuhnya mirip dengan Li Zhensheng dan Bu Cheng. Mereka berdua dari pesawat militer. Li Zhensheng sedikit terkejut saat melihat dua orang ini tiba-tiba muncul. Kemampuan untuk bersembunyi di gurun tanpa menunjukkan sosoknya membuatnya merasa malu. Jika mereka tidak melompat sendiri, mustahil bagi prajurit khusus profesional seperti Li Zhensheng untuk melihat mereka. Setelah melihat Lin Yu, mereka dengan hormat memberi hormat pada Lin Yu, dan Lin Yu tersenyum dan melambai pada mereka, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terlalu memperhatikan. "Kami belum pindah ke sini. Saya baru tanya 3 orang yang lain. Mereka juga bilang tidak ada pergerakan. Anak itu ada di pabrik dan tidak pernah keluar," kata salah satu anggota tim dengan batang hidung. "Oke, bawa kami masuk," Han Bing berkata dengan dingin. "Juga, beritahu ketiga orang lainnya dan biarkan mereka menjaga pintu depan dan samping. Jangan biarkan anak ini kabur." "Iya." Anggota tim alis tebal lainnya setuju dan mulai mengirim pesan ke orang lain. Kemudian pangkal hidung runtuh dan membawa Lin Yu dan Han Bing ke pabrik, dan alis tebal mengikuti di belakang mereka. Dengan cahaya rembulan dan lampu-lampu jalan di kejauhan, Anda bisa melihat pabrik bekas mobil ini bertumpuk puing-puing mobil busuk, bobrok, merah dan hitam. Ketinggian mobil setengah potong ini setinggi 4 atau 5 meter. Udara dipenuhi dengan bau cat dan bensin yang menyengat. Jembatan hidung yang roboh membawa Lin Yu, Han Bing dan yang lainnya melalui area bekas yang sangat besar, dan kemudian saya melihat beberapa gudang besar untuk membongkar mobil di kejauhan, dengan forklift dan derek yang diparkir di bawah gudang. Selain perkakas seperti palu dan papan, ada beberapa ruang utilitas yang bobrok dan pendek di sebelah gudang besar. Jembatan hidung tidak mengarahkan Lin Yu dan yang lainnya ke depan, bersembunyi di balik tumpukan suku cadang mobil, menunjuk ke ruang utilitas di kejauhan, dan berbisik, "Anak itu biasanya menyentuhnya di siang hari, tapi dia akan keluar di malam hari. Datang ke sini dan tidur di ruang utilitas." Han Bing melihat ke ruang utilitas yang gelap dan berkata dengan wajah tenang, "Apa kamu yakin dia ada di dalam?" "Sangat yakin." Pada saat ini, alis tebal itu tiba-tiba menghampiri Han Bing dan berkata dengan suara yang dalam, "Fang sedang menatapnya di sini malam ini. Dia baru saja memastikan dengan saya bahwa Viper bersembunyi di tengah-tengah puing-puing di dalam ruangan. Kapten, untuk berjaga-jaga, biarkan aku naik dan memeriksanya." Hidung itu bergegas menuju Han Bing dan bertanya, "Mari kita lihat apakah dia ada di dalam rumah." "Oke, perhatikan keamanannya." Han Bing menepuk pundaknya dengan lembut. Dia mengempiskan hidungnya dan mengangguk, lalu bergegas menuju ruang utilitas di depannya dengan tajam. Tentunya, kungfu di bawah hidung dan kaki telah dilatih secara khusus. Langkah kakinya sangat cepat, ringan, dan fleksibel. Baik itu menginjak tanah atau di atas lempengan besi dan puing-puing lainnya, tidak ada suara sama sekali, dan puing-puingnya terlempar dalam sekejap mata. Tepat sebelumnya, lalu dia bersandar ke dinding di sisi tubuhnya yang sedikit, dengan hati-hati bergerak menuju jendela ruang utilitas. Tepat ketika dia hendak berjalan ke jendela, tanah di bawah kakinya tiba-tiba tenggelam, dan dia tiba-tiba merasakan sedikit di dalam hatinya. Ledakan. Sebuah kresek besar tiba-tiba meledak,
dan kemudian api berbentuk bola besar meledak, dan puing-puing beterbangan, menembak dan memercik. Hati-hati. Ekspresi Lin Yu berubah, dan dia buru-buru menarik Han Bing kembali dan bersembunyi di balik tumpukan mobil limbah. Bluk. Puing-puing yang beterbangan menghantam badan mobil yang ditinggalkan. Han Bing membuka matanya lebar-lebar dan menatap Lin Yu dengan ngeri. Jelas, dia belum pulih dari keterkejutannya sekarang. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada bom di sini. Dengan kekuatan bom ini, batang hidungnya roboh, apalagi hidup, bahkan seluruh tubuh tidak bisa ditinggalkan. Alis tebal juga tercengang karena rekan-rekan yang baru saja menjalankan misi bersamanya sudah berada di tempat yang berbeda. Lin Yu menggertakkan giginya dengan erat. Kilatan amarah melintas di matanya, dan hatinya kaget. Dia benar-benar tidak menyangka Viper ini akan mendapatkan bom atau granat di ibu kota. Dia mencondongkan tubuh dan melihat ke arah ruang utilitas, dan melihat bahwa jendela dan pintu beberapa ruang utilitas telah diledakkan, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat di ruang utilitas. Tetapi pada saat ini, sebuah sosok melintas di forklift di bawah carport, dan kemudian sosok gelap berlari menuju tempat penyimpanan kendaraan rongsokan di sebelahnya. Dia di sana, kejar. Lin Yu berteriak tajam, dan kemudian tiba-tiba melompat keluar, mengejar bayangan gelap. Li Zhensheng dan yang lainnya segera bergegas keluar ketika mereka mendengar gerakan tersebut, dan mengikuti Lin Yu untuk mengejar bayangan gelap. Kehati-hatian Lin Yu benar-benar mengejutkan Lin Yu. Dia tidak berharap bahwa demi keselamatan, dia akan bersembunyi di kabin forklift dan tidur di ruang sempit. Adapun dia jelas bersembunyi di forklift, Fang mengatakan bahwa dia sedang tidur di ruang utilitas, ini masih harus diselidiki. Lin Yu segera bergegas menuju tempat penyimpanan mobil sampah tempat Sombra melarikan diri, dan melihat penuh dengan kendaraan sampah yang menunggu untuk dibongkar, tingginya juga setinggi 3 atau 4 orang, jalannya berkelok-kelok dan berkelok-kelok. Biarkan keduanya lewat, dan ketika bayangan hitam bergegas ke tempat penyimpanan mobil limbah, ia langsung memanfaatkan medan untuk bersembunyi tanpa jejak. Lin Yu berdiri di pintu masuk dan tidak bergerak. Dia memutar telinganya untuk menentukan di mana bayangan hitam itu melarikan diri, tetapi saat ini tidak ada suara di seluruh area penyimpanan mobil limbah. Setelah bayangan hitam itu masuk, sepertinya bayangan hitam itu menetes ke laut, tiba-tiba. Diam-diam. Setelah Han Bing dan yang lainnya bergegas, Han Bing bertanya dengan cemas, "Jiarong, di mana orang-orangnya?" Lin Yu membuat gerakan diam pada mereka, dan tiba-tiba melihat suara kecil di kejauhan. Tetapi setelah Han Bing selesai berbicara, suara itu menjadi sunyi lagi. Jelas, bayangan itu menggunakan suara Han Bing menggunakan penutup. Lin Yu dengan tenang menunjuk ke area di mana mobil sampah menumpuk, yang berarti bayangan hitam bersembunyi di dalamnya, dan kemudian memanggil Li Zhensheng, menempel di telinganya dan berbisik, "Apakah orang ini Viper? Ketahuilah, Anda membawa Chun Seng Kyumen untuk mencari di sekitar ruang utilitas. Ingat, hati-hati terhadap jebakan." Kemudian Li Zhensheng mengangguk, menepuk bahu Chun Seng dan Kyumen, dan menyuruh mereka bergegas menuju ruang utilitas di samping mereka. Lin Yu bergegas ke belakangnya. Bai Rentu dan anggota tim alis tebal menunjuk ke arah mereka dan memberi isyarat kepada mereka untuk memotong kedua arah yang berbeda. Dia menyapa Han Bing dan membawa Han Bing langsung ke pintu masuk. Lin Yu dengan halus memutuskan 2 reflektor dari kendaraan tua di samping, dan ketika dia berjalan ke persimpangan sempit di depan, dia menyembunyikan gambar persimpangan ke kiri dan kanan, melihat bahwa tidak ada sosok manusia. Dia membawa Han Bing terus berjalan ke depan, dan saat mereka berjalan ke persimpangan di depannya, sebuah benda hitam tiba-tiba melesat dari arah persimpangan di sebelahnya, dengan kecepatan yang luar biasa. Granat. Lin Yu menilai benda hitam itu dalam sekejap, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tanpa sadar membuang cermin di tangannya, lalu berbalik tiba-tiba, dan memeluk kepala Han Bing dan menutupi Han Bing di bawahnya. Ledakan.
Reflektor itu meledak dengan keras pada saat itu menyentuh granat, dan pecahan peluru terbang saat api menyala. Ping-ping-pong menghantam badan mobil di sekitarnya, langsung merusak beberapa badan mobil. Engah. Dua pakaian halus yang pecah terdengar, dan dua pecahan peluru mengenai punggung Lin Yu, tetapi mereka hanya menembus pakaian tanpa melukai kulit Lin Yu. Apakah kamu baik-baik saja? Han Bing tiba-tiba berdiri dan melihat punggung Lin Yu. Tidak masalah. Lin Yu setuju dengan acuh tak acuh, lalu membanting kakinya, menginjak mobil di sebelahnya, dan dengan cepat naik ke atap mobil di sebelahnya. Pada saat yang sama, dia meraih yang atas dengan tangan kanannya. Mobil bobrok yang roboh itu mengeluarkan suara, berderit, dan dia mengangkat penutup atap mobil dengan kekuatan besar. Pada saat yang sama, dia berbalik dengan tiba-tiba, mengerahkan tenaga di pinggang dan perutnya, dan membanting penutup di tangannya. Atap tumpukan mobil bekas di seberangnya. Dia melihat dengan jelas bahwa granat terlempar dari sini, jadi bayangan ini pasti bersembunyi di sini. Benar saja, ketika penutup atap bercampur dengan kekuatan petir yang menyerbu ke arah sepasang kendaraan bekas yang berlawanan, bayangan gelap tiba-tiba keluar dari atap, dan dengan cepat melompat ke arah tumpukan kendaraan lain di samping. Dengan suara yang keras, penutup atap membuat kedua atap mobil itu penyok, dan tumpukan mobil berderit dan mulai tergelincir serta runtuh. Lin Yu memanfaatkan fakta bahwa tumpukan mobil sampah belum sepenuhnya runtuh dan terbang keluar, menginjak salah satu mobil dan berbalik, melompat ke arah mobil tempat bayangan itu melompat, dan mengejar bayangan itu. Bayangan itu tidak berhenti sedikit pun, langkah kakinya melompat dengan fleksibel di atas tumpukan kendaraan yang rusak, dan rute zigzag diambil, dalam upaya untuk menyingkirkan Lin Yu, yang mengejarnya. Berbalik dan membuang beberapa benda keras hitam. Lin Yu Seng takut bahwa yang dia lempar adalah granat. Dia mengelak dan kecepatannya sangat terpengaruh. Namun, benda hitam memantul dari mobil setelah menabrak mobil, dan mereka berguling ke tanah tanpa ledakan. Lihat, itu adalah samaran yang digunakan oleh bayangan gelap ini. Tetapi menghadapi benda keras hitam yang terlempar dari tubuh bayangan, Lin Yu masih tidak berani ceroboh. Jika salah satu dari mereka adalah granat sungguhan, itu sudah cukup baginya. Integritasnya yang tertinggi tercermin dalam kekebalannya, tetapi apakah dia layak mendapatkan granat? Siapa tahu, dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Namun, karena batasan kecepatan Lin Yu, bayangan ini telah melompat ke tepi pabrik mobil yang telah dihancurkan, dan arah ini menghadap ke daerah pemukiman, meskipun jaraknya 2 atau 3 kilometer, tetapi dengan kecepatan bayangan hitam ini bisa dengan cepat melesat, dan jika bayangan hitam itu melempar granat lagi pada saat itu, tidak akan membunuh 1 atau 2 orang.